Waalaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Ibu Sofi. Selamat pagi. Mohon maaf nih kita tunggu dulu ya. Kan Tenang aja, masih ya, 10 menit. aduh, ini aku kerudungnya udah pakai nyon gini. Aduh, ini udah pakai nyon, tadi pakai motor soalnya. Kata nanti yang mau share screen dari Tete apa dari aku? Kenapa sayang? Yang mau Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh dosen Muhammadiyah Statistik pada Sutirman. Silakan. Suara saya terdengar ya? dengar Jelas ya? Oh, iya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pemateri hari ini Ibu Kandidat Doktor Sophia Herawati MM, Ibu Dr. Neng Sri, Ibu Suci, serta penyelenggara kuliah praktisi hari ini. Saya ucapkan terima kasih karena sudah menjadi media perantara gitu ya, melaksanakan kuliah praktisi hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana masih memberikan kita kesehatan sehingga masih bisa mengikuti kuliah praktisi hari ini walaupun secara daring. Shalawat serta salam kita limpah curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita menjadi pengikutnya sampai akhir zaman dan mendapatkan syafaatnya. Amin. Mohon maaf sebelumnya karena ini keadaan darurat, Ibu Dr. Sophie ya. Saya sedang ada kegiatan juga, kegiatan KSB di daerah Cibarengkok. Jadi ini menggunakan HP sehingga untuk background segala nggak bisa gitu ya. Jadi mohon maaf sekali lagi kepada peserta serta penyelenggara karena ini dalam keadaan darurat. Ini terkait tema ya, mengenal lebih dalam gitu ya. Ini suatu tema yang baik, mengenal lebih dalam. Sesuatu yang lebih dalam itu mungkin enak ya gitu ya, dan bermanfaat biasanya. Mungkin begitu ya Bu Suci ya, yang lebih dalam itu bermanfaat gitu ya. Insya Allah Pak. Insya Allah ya. Oke. Nah, karena statistik ini sesuatu mata kuliah yang dimana kebanyakan ya, tidak semua, kebanyakan mahasiswa itu menjadi momok gitu ya, karena di pikiran ataupun mindset mahasiswa, statistika itu suatu rumusan yang banyak, yang sulit untuk dipelajari, padahal tidak. Makanya sekarang temanya itu mengenal gitu ya, mengenal lebih dalam gitu. Jadi kan kalau kita mau eh, tahu gitu ya seseorang, kita harus kenal dulu gitu kan. Nggak mungkin langsung ngobrol ngalor ngidul sebelum kenalan dulu gitu kan. Makanya di sini kita kenalan dulu dengan statistika itu apa. Dan mungkin nanti dari Ibu Sophia juga materi-materinya sederhana gitu ya, data-data yang sederhana dulu. Nah, supaya kepada mahasiswa kita bisa lebih menjajaki lebih dari dasar baru ke expert gitu ya, begitu. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih kepada Bu Kandidat Dr. Sophia Herawati MM, Ibu Neng Sri, Ibu Doktor, Ibu Suci, serta penyelenggara kegiatan hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak, saya mohon izin live ya karena di sini sedang ada kegiatan juga. Ibu Suci, Ibu Dokter Neng, saya mohon izin.
Terima kasih. Mohon hatur nuhun Pak Hadi. Ya, Hati-hati Ibu menjalankan tugasnya. pemateri, saya mohon izin. Pak Hadi sedang ada acara monitor untuk kegiatan Kapitas Lekta Kebantenan. mohon izin ya YTC, Pak Hadi tidak membersamai full. Ya, tidak membuat sampai akhir. Ibu, punten. Oke. Oke. Saya izin pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Ketua Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, sekaligus membuka kegiatan webinar kepada Ibu Dr. Neng Silawati MED. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman semua, mahasiswaku yang keren, yang hebat, yang tidak pernah bosan untuk membersamai di acara ini. Pagi ini kita bertemu dengan Ibu Kandidat Doktor. Mana Bu Sopinya kok nggak lihat ya? Bu Sopi yang Ya. alhamdulillah kami sering bersama-sama bersua, cuma tentunya berbeda apa ya, berbeda kesukaan, karena beliau suka banget dengan statistik, sementara saya sedang-sedang aja, jadi suka kalau kepaksa harus menghitung. Nah, ini fungsinya bagaimana nanti Bu Sophie akan akan membawakan materi bagaimana sih statistik itu menjadi menyenangkan. Ya, yang terhormat nih Bu Sophie, temanku yang selalu hebat, yang selalu energik, selalu semangat mengajar statistik. Amin ya Allah. Yang saya Aprilia Tiruyat dan yang saya cintai teman-teman semua. Hari ini hari keberapa ya Bu Suci kita bersama-sama di sini? Hari ke-7 kita bersama-sama di sini untuk mengikuti kegiatan webinar yang diselenggarakan secara online. Marilah di hari ini kita bersama-sama untuk menyimak materi-materi yang dibawakan oleh Bu Sophie terkait dengan statistik sederhana tentunya. Nah, teman-teman yang skripsi sebetulnya kemarin sudah melalui ini, tapi teman-teman yang lain juga artinya begini, statistik ini tidak digunakan saja untuk skripsi, tapi ini merupakan pembelajaran untuk bagaimana kita bisa memiliki kemampuan problem solving, karena statistik itu menstimulasi kemampuan berpikir tingkat tinggi, menstimulasi kemampuan pemecahan masalah. Nah, tentunya bukan hanya dalam hal matematika, dalam hal berhitung, tapi ketika belajar statistik itu, reason yang kita bisa dapat adalah bagaimana kita bisa menganalisis sebuah peristiwa di dalam kehidupan. Nah, ini nanti akan kita gali bersama Bu Sophie ya, karena saya bidangnya bukan statistik. Nah, Bu Sophie yang keren di bidang statistik. Baiklah, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan webinar hari ini saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya saya serahkan kepada Kak Siti Amelia selaku moderator untuk memimpin kegiatan webinar pada pagi hari ini. Baik, terima kasih Pak Puji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo teman-teman semua, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Siti Amelia, selaku moderator acara pada webinar kita pada pagi hari ini. Hari ini hari Jumat tanggal 5 Juli tahun 2024, kita melaksanakan webinar dengan tema Yuk Mengenal Statistik Lebih Dalam. Jadi sepintas ya, statistik ini merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana cara kita merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, lalu menginterpretasikan, dan akhirnya mempresentasikan data. Jadi singkatnya, statistik ini
merupakan ilmu yang bersangkutan dengan suatu data. Untuk mengenal statistik lebih dalam lagi, kita nanti langsung saja mendengarkan pemateri kita pada pagi hari ini, ya Ibu Kandidat Dokter Sofi Herawati, MM. Sebelumnya kita perkenalan dulu ya. Jadi, Ibu Kandidat Dr. Sofia Herawati MM ini lahir di Garut tanggal 22 Oktober tahun 1962. Sekarang beliau tinggal di Jalan Danau Ranau Raya nomor 3 RT 5 RW 5 Perum 2 Tangerang. Ibu Kandidat Dr. Sophia Herawati MM ini telah lulus Daftar Ilmu Pendidikan Uninus Bandung pada tahun 2015. Selanjutnya untuk riwayat pekerjaan beliau, pada tahun 1993 sampai tahun 2003, beliau mengajar matematika di SMA Negeri 4 Kota Tangerang. Pada tahun 2003 sampai tahun 2020, beliau mengajar matematika dan menjabat sebagai wakil kepala sekolah di SMA Negeri 8 Tangerang. Selanjutnya pada tahun 2020 sampai tahun 2023, beliau menjabat sebagai kepala sekolah di SMA Negeri 5 Tangerang. Pada tahun 1999 sampai tahun 2019, beliau menjadi dosen di Universitas Raharja, yaitu mengajar matematika statistik dan kalkulus. Pada tahun 1999 sampai sekarang, beliau menjadi dosen atau dosen koordinator di Universitas Budi Dharma. Itu dia sepintas tentang Ibu Kandidat Dr. Sophie Herawati MM ya Ibu. Mohon maaf apabila ada kesalahan, boleh dikoreksi. Oke. Ya, sebelum kita mendengarkan materi dari beliau, nanti di akhir materi saya memberikan 3 kesempatan kepada peserta webinar untuk bertanya. Baik, langsung saja kita bisa mulai materinya. Jangan lupa untuk mencatat ya teman-teman, karena ini sangat penting. Terima kasih Bu, silahkan. Oke. Terima kasih Ibu sampaikan kepada moderator ya. Siapa Neng? Iya Bu. Kalau pengen enak. Ya, makasih yang sudah memberikan waktu pada Ibu untuk memaparkan materi statistik. Sebentar sebelum dilanjutkan, cek sound, suaranya kedengaran? Sudah kedengaran Ibu? Kedengaran jelas? Iya, sudah. Oke. Yang paling penting kan suara dulu ya. Untuk selanjutnya kan terserah Anda. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Rektor Universitas Setiabudi Rangkas Bitung atau yang mewakili, yang saya hormati Dr. Neng Sri Susilawati MPD selaku Kaprodi PG PAUD Universitas Bukan dibalik, aku malah dibalik kakinya ke atas. Yang saya hormati para dosen, ada sorry, Ibu kira Suci, aku juga begitu. Pak Hadi, barangkali yang tidak bisa saya sebutkan satu. Yang saya hormati keluarga besar Universitas Setiabudi Rangkas Bitung, yang Ibu cintai dan Ibu banggakan, para mahasiswa yang pada hari ini mengikuti seminar secara online. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan ini kita bisa bertatap muka walaupun melalui media online dalam rangka webinar tentang yuk kita mengenal statistik lebih dalam. Salam dan sholawat marilah kita panjatkan atau limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam. Waalaikumsalam. Para peserta webinar, kalau bicara statistik ya, karena statistik itu adalah ilmu eksak. Jadi dia itu adalah bagian dari matematika. Statistik matematika dia juga. Nah, biasanya atau kalau dulu ya, ini Ibu cerita dulu. Kalau dulu itu kan istilah matematika mendengarnya seperti apa coba? Seperti wabah ya, kayaknya menakutkan. Aku nggak suka matematika karena di dalamnya juga. Kalau aku nggak suka matematika, artinya kan nggak suka statistik juga karena statistik itu ada di dalamnya. Tapi dengan perkembangan waktu, dengan perkembangan kemajuan zaman, era globalisasi, matematika itu bukan suatu lagi yang menakutkan. Anak-anak sekarang sudah mulai suka matematika, suka statistik, suka kalkulus. Hanya barangkali masih ada yang agak-agak gimana ya? Aduh, pokoknya gua mah nggak suka deh dengan statistik, dengan matematika. Nah, masih ada yang begitu? Ya TC di sana para mahasiswa? Halo, silakan. Suka statistik tidak? Bu. Suka, benar. Nah, bukan hitung duit, Ya. Bu. Iya. Oh enggak. Nah itu dia, itu kalimat kata kunci kita untuk belajar statistik atau matematika selalu diawali dengan kata sulit. Dan itu memang yang menyulitkan kita, harusnya jangan diawali kata sulit. Jadi kita mengawalinya dengan saya suka. Ya. Kalau dengan suka, coba deh dalam sehari-hari. Kalau kita udah suka, kata kasarnya apa tuh dengan peribahasa dalam dalamnya laut akan apa tuh? Coba siapa yang bisa melanjutkan? Kalau sudah suka, tingginya gunung akan kudaki gitu kan? Dalamnya lautnya juga tidak ada masalah, akan kuseberangi kan gitu. Artinya itu dari kalimat suka. Nah, sesulit apapun matematika plus statistik, kalau kita awalnya dari suka, insya Allah ada jalan untuk mempelajari. Paling tidak termotivasi untuk mempelajari statistik itu sendiri. Para peserta webinar yang Ibu banggakan dan Ibu cintai, terutama para mahasiswa yang merupakan generasi muda, generasi penerus kami, generasi milenial yang akan memang nanti kepanjangan tangan kami. Seperti Ibu kan, Ibu mah sudah pensiun, jadi tinggal kalianlah yang akan meneruskan masa depan kami. Nah, tema kali ini sangat operasional dan tidak akan takut lagi para mahasiswa untuk mempelajari statistik. Kenapa? Karena kalimatnya sangat operasional, sangat gaul. Apa temanya? Yuk mengenal statistik lebih dalam. Oke, yuk mengenal statistik lebih dalam. Mengajak, tema yang sangat operasional, tidak menakutkan. Kalau kalimat selain itu mungkin saja rada, aduh males lah ngikut webinar statistik. Nah, dari judul saja kita sudah simpel, padat, sudah sangat luar biasa. Terima kasih kepada panitia yang membuat judul yang sangat operasional, simpel, padat, tapi di dalamnya sangat bermakna atau tadi lebih dalam. Ya, oke, sampai situ dari judul sudah bagus. Nah, Ibu akan, sebelum kita melihat paparan yang Ibu sajikan dalam bentuk PowerPoint, mari kita saling
berbicara atau saling memberikan pendapat dulu tentang statistik. Nah, Ibu tahu para mahasiswa sudah melewati mata kuliah statistik. Pastinya sudah tahu dong secara umum mengenai statistik. Ibu hanya mengingatkan statistik pada awalnya itu hanya berupa data atau angka. Benar? Apa yang didapat dari kuliahan? Iya. Jadi dia hanya berupa angka saja. Apapun yang berbentuk angka itu adalah dinamakan statistik. Misalnya pada dulu, zaman dulu, bayangkan kalau tidak ada statistik apa gitu ya namanya. Misalnya jumlah penduduk, jumlah kematian, jumlah kelahiran. Setiap ada jumlah kelahiran, jumlah kematian yang berbentuk angka, itu pada awalnya itulah yang dinamakan statistik. Oke, paham ya awalnya? Nah, sesuai dengan perkembangan zaman, era globalisasi, statistik itu berubah menjadi sebuah ilmu. Oke? Coba, mana para mahasiswanya ada berapa orang? Apa tuh? Setelah hanya mengenal statistik itu angka saja, Bu. Ya, oke. Nah, sekarang bergeser bahwa statistik itu sebuah ilmu. Oke, sebuah ilmu yang berhubungan. Siapa yang meneruskan? Statistik adalah sebuah ilmu yang berhubungan. Oke, siapa yang mau meneruskan? Oke, ya Berhubungan dari dengan sana yang mau menganalisis jawab. data, Ibu. Yang Berhubungan dengan menganalisis data. Oke, dalam lengkap sebelum dianalisis diapakan data itu? Kita mengumpulkan langkah-langkah dulu. statistik. Coba Sebelum jangan dianalisis kita. saja moderator yang lainnya oke. Ayo ya Tece. Ibu ulang lagi. Dari mulai berupa angka, statistik itu bergeser menjadi sebuah ilmu yang berhubungan dengan, oke. Apa tuh yang pertama? Sebelum diolah, disimpulkan. Apa yang pertama? Merencanakan. Iya, pertama itu mengumpulkan data. Analisis. Dikumpulkan, oke. Setelah dikumpulkan data itu Menganalisis. Ya, sebelum dianalisis diolah, oke? Datanya diolah, awas nih, karena ini adalah ibu-ibu guru kan, calon ibu guru udah jadi ibu guru. Kebanyakan jadi ibu guru ya, Bu. Oke. Jadi karena ini ibu guru, jadi ibu guru itu kan banyak kerjaannya, bukan hanya mengajar, tapi kita juga harus menganalisa dalam lingkungan yang sehari-hari yang paling sangat sederhana. Jadi pertama itu adalah data dikumpulkan, oke? Data diolah. Setelah diolah, boleh simpel-simpelnya dianalisa. Oke, setelah dianalisa tidak terlalu banyak langkah, enggak masalah. Terakhir untuk disimpulkan. Nah, itu ilmu statistik. Misalnya seperti apa? Para mahasiswa ini ibu guru dan bapak guru. Pada saat ingin menyimpulkan kejadian di sekolah sehari-hari. Kita lihatnya kejadian sekolah sehari-hari. Misalnya ada dua anak yang bertengkar di sekolah. Nah, sebelum anak itu kita sanksikan, apakah anak itu harus disangsikan, misalnya tidak boleh mengikuti pelajaran atau dilaporkan pada orang tuanya dipanggil. Langkah pertama kita harus mengumpulkan data sebanyak-banyaknya. Carilah data kenapa dua anak ini berselisih paham. Oke, itu yang pertama. Nah, setelah data dikumpulkan, tentu saja data itu harus diolah. Dengan cara apa mengolahnya? Nah, tergantung. Dalam statistik ada dua jenis data yang paling populer,
yaitu data kualitatif dan data Deskriptif. kuantitatif. Oke, ya. Jadi datanya tergantung. Kalau hanya penyimpulan sederhana saja kejadian-kejadian di sekolah itu boleh menggunakan data kualitatif. Data kualitatif itu adalah data yang tidak berbentuk angka. Sedangkan data kuantitatif yang berbentuk angka. Betul. Boleh mute-nya dibuka aja biar enak. Mute-nya dibuka aja biar enak, biar teknis. Apa yang Ibu sampaikan ini kan apa namanya? Kita sedang jangan dianggap misalnya ya udah hanya mendengarkan nanti bosan. Ya, boleh saling memberi ya. Karena kalau nanti di mute tidak bisa mengeluarkan unek-unek nanti lama kelamaan bosan. Jadi kita istilah Sundanya mah tektok aja ya. Saling memberi, saling menerima. Nah, jadi data itu tadi Ibu ulang ada dua, data kualitatif dan data kuantitatif. Kalau hanya kita sebagai guru hanya ingin menyimpulkan kejadian sehari-hari seperti yang Ibu contohkan tadi, awas nih, karena itu kan kejadiannya pasti terjadi kan di sekolah kan? Ada anak berantem, anak berebut mainan, dan apa-apa. Sebelum kita memberikan sanksi atau memanggil orang tua, sebaiknya dianalisa di lingkungan kita sendiri. Datanya dikumpulkan, ya. Kenapa nih? Kamu misalnya kenapa nih? Bisa ini kita kumpulkan satu dari kedua belah pihak. Dikumpulkan, kenapa-kenapanya, setelah dikumpulkan apa? Diolah itu kita dengan rasional karena ini datanya kualitatif. Data kualitatif dengan rasional kita. Oh iya, ternyata dia tadi tidak salah loh, hanya kesalahannya di ini. Nah, setelah itu baru disimpulkan. Oke. Pokoknya mah paham ya? Karena nih kita sebagai guru harus selalu membuat penelitian yang sederhana. Kalau di sekolah itu dinamakan penelitian tindakan kelas, PTK ya, penelitian tindakan kelas. Nah, PTK itu dilihat dari kejadian sehari-hari di sekolah, dalam mengajar dan seterusnya. Nah, berbeda dengan data kuantitatif. Kalau data kuantitatif selalu diukur oleh angka. Dia selalu berhubungan dengan angka. Nah, berhubungan dengan angka tersebut adalah bisa menggunakan apa? Masih ingat? Menggunakan rata-rata. Okay? Kalau kuantitatif, deskriptif di kuantitatif itu boleh menggunakan metode rata-rata. Terus siapa yang tahu lagi? Selain rata-rata, nilai sentral apa saja? Rata-rata, ada median, ada modus, ya kan? Itu yang sehari-hari. Rata-rata, median, modus, ada ukuran letak, kuartil atas, kuartil bawah, kuartil atas bawah dan kuartil tengah atau Q1, Q2 dan Q3. Ada tergantung kita maunya dihitung si data itu diolah melalui apa. Kalau melalui desil berarti semua data akan dibagi 10 bagian. Dinyatakan desil 1, desil 2 atau dengan persentil data dibagi 100 bagian. Atau dihitung dengan simpangannya. Ada simpangan baku. Ya, ada simpangan baku dan seterusnya. Nah, itu barangkali pengantar dari kita belajar statistik. Apa tadi temanya? Lebih dalam lagi. Ya, oke. Kita mulai. Nah, ini pengertian analisis data ini adalah perhatikan para peserta ini secara umum. Sebetulnya kita tidak harus selalu menghafal pengertian-pengertian. Yang penting tadi yang Ibu sampaikan
Memuat apa sih analisis? Ya, kalau secara umum analisis data itu proses sistematis untuk menguraikan, menginterpretasikan, mengolah, dan terakhir mengambil kesimpulan. Oke? Tujuannya untuk apa kita belajar analisis data? Tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi dari suatu masalah atau topik atau fenomena yang terjadi pada saat itu dan hasilnya sebagai landasan pengambil kebijakan atau pengambil keputusan. Ibu balik lagi ke tadi yang contoh. Nah, sebelum kita memutuskan bahwa anak itu bersalah atau tidak, nah ini dia. Harus dianalisis datanya. Ya, harus dianalisis datanya, diuraikan seperti apa, karena tujuannya itu kita akan mendapatkan informasi dari data-data yang diolah tadi untuk diambil kebijakan kita, diambil keputusan kita bahwa kejadian tersebut bla 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 gitu sebagai keputusan, tapi datanya sudah tersedia. Dapat kita bayangkan kalau tidak ada statistik apa namanya, kalau data misalnya ada kejadian ini diapakan gitu, walaupun kita tahu tanpa statistik itu, tanpa sebelum, walaupun nggak tahu statistik, kita tahu pasti ini dikumpulkan, diolah, dianalisis dan disimpulkan. Itu adalah ilmu statistik, ya. Oke. Nah, untuk selanjutnya boleh di next ke halaman 3. Nah, ini dia tujuan. Walaupun tadi Ibu udah secara umum sudah menyampaikan tujuannya untuk memecahkan masalah, sudah pasti memperlihatkan atau ingin mengetahui hubungan antar satu masalah dengan lain masalah karena akan dijadikan sebagai hipotesis. Nah, bicara hipotesis, Ibu akan sampaikan dulu, apa tuh Bu hipotesis? Nah, hipotesis ini adalah anggapan sementara yang kebenarannya boleh benar, kalau benar diterima, kalau salah ditolak. Dalam hipotesis itu ada 2 bentuk umumnya. Yang pertama itu adalah ada hipotesis awal, biasanya dinamakan H0, dan ada hipotesis alternatif, biasanya dinamakan H1. Nah, itu nanti kita akan menolak H1 atau menerima H0 tergantung permasalahan atau tergantung fenomena yang sedang kita teliti. Itu ya. Tapi dalam penelitian deskriptif, karena sesuai dengan tema kita ini yang sederhana saja, yang mudah dipahami, tidak harus menggunakan pengolahan langkah-langkah statistik yang memang lumayan langkahnya. Ada beberapa langkah, harus ada menggunakan tabel tergantung jumlah data. Kalau datanya kecil, kita gunakan tabel T student. Kalau datanya lebih besar dari 30, kita gunakan tabel Z. Itu yang pada umumnya yang sangat populis di kalangan mahasiswa. Pasti kalian semua juga sudah mendapatkan materi itu kalau sudah lulus statistiknya. Nah, tujuan-tujuan yang tadi yang Ibu uraikan tentu saja bermuara untuk membuat kesimpulan. Oke, sampai situ. Next. Nah, beberapa ilmuwan atau beberapa ahli yang mengatakan atau yang berpendapat tentang analisis data. Yang pertama, Ibu ambil hanya beberapa, banyak ahli yang
berpendapat tentang analisis data. Yang pertama, yang dikemukakan oleh Sugiono, beliau adalah salah satu dosen. Bahkan beliau mengatakan, kalau meneliti statistik, kalau belajar statistik harus bekerja keras. Agak menakutkan nih, karena kata dia itu tidak mudah belajar statistik. Jadi harus bekerja keras, berpikir kreatif, serta berwawasan luas. Setuju? Kalau Ibu setuju banget, ya. Dan pasti peserta webinar juga setuju dengan pendapat beliau. Hanya beliau agak mengatakan saklek ya, kalau dalam bahasa Sundanya, harus bekerja keras, gitu. Padahal sebetulnya tidak, ya. Statistik itu menyenangkan. Kita mengumpulkan data, misalnya Bapak Ibu guru ingin meneliti secara sederhana mengatakan ada mengajar di 2 kelas. Apakah kelas 5 misalnya, sebut saja kelas 5. Kelas 5A, kelas 5B. Dengan kelas yang linier. Dengan materi yang sama. Sebentar. Assalamualaikum. Nanti ditelepon lagi webinar ya. Pak Haji, bentar ya. Ya. Nanti kalau selesai nanti ditelepon lagi. Oke. Ya. Ya, nanti ya. Nanti dilanjut ya, bentar. Oke, kita lanjut. Jadi harus bekerja keras, berpikiran kreatif, serta berwawasan luas. Itu kata Pak Sugion. Tapi kata Pak Komarudin, kalau kata dia, tidak seperti itu, gitu kan? Hanya untuk menguraikan sesuatu dijadikan komponen sehingga masing-masing bisa mengerti dengan mudah. Jadi untuk Pak Komarudin mah enggak, tidak sesulit itu kok. Yang penting kumpulkan data, diolah dengan yang kita bisa, baik itu rata-rata atau mau dicari mediannya, titik tengahnya, atau mau dicari modusnya yang sering muncul, paling banyak data disukai atau tidak disukai, boleh, kata Pak Komarudin. Nah, sebetulnya kedua ahli ini, dua-duanya ini saling bersangkutan satu sama lain. Artinya, keduanya, gitu ya, keduanya adalah saling berhubungan satu sama lain, tetap tujuannya adalah untuk menyimpulkan secara sederhana. Ya, oke, ada pendapat yang ketiga, kita lihat. Nah, ini si Pak John Tukey, dia agak berbeda dengan ahli-ahli sebelumnya. Jadi menurut beliau lebih sederhana lagi. Udah, pokoknya analisis data mah hanya ditafsirkan, dianalisis. Seperti yang Ibu terangkan dari awal, udah ditafsirkan, dianalisis. Kenapa? Kejadian ini 2 anak berantem di sekolah. Setelah dikumpul, tentu saja tetap langkahnya harus dikumpulkan data. Nah, dianalisis secara sederhana aja, secara kualitatif, nggak usah dihitung rata-ratanya, nggak usah dihitung simpangan bakunya, secara kualitatif. Dan akhirnya kita simpulkan. Itu dari para ahli, dan tentu saja para mahasiswa bisa menggali lebih banyak lagi dari ahli-ahli tentang analisis data. Lanjut. Nah, ini dia. Jenis analisis data. Pada saat pengantar tadi, Ibu sudah sampaikan bahwa ada 2 jenis analisis data.
Pertama, secara kuantitatif. Yang kedua, secara kualitatif. Perbedaannya adalah kalau kuantitatif selalu menggunakan model-model perhitungan. Misalnya tadi, bisa dihitung rata-ratanya, bisa dihitung mediannya, bisa dihitung modusnya, bisa dihitung simpangannya, bahkan bisa dihitung koefisien variasi yang membandingkan antara simpangan baku atau deviasi standar dengan rata-ratanya dikalikan 100%. Itu lebih mudah kita mengambil kesimpulan secara kuantitatif. Ya. Yang jelas kuantitatif itu selalu kata kuncinya adalah ada atau berbentuk angka. Oke. Nah, beda dengan kualitatif. Kalau kualitatif tidak menggunakan model, tetapi dia hanya menggunakan penyerta atau yang bisa memberikan jawaban atau membantu jawaban secara kualitatif. Misalnya bisa dibuat tabel, grafik, atau angka berbentuk tabel. Dan ditafsirkan dari tabel atau dari grafik yang kita buat tadi. Misalnya, pada era sekarang kita menggunakan media sosial melalui handphone. Kalau digambarkan grafik, pasti grafiknya akan mempunyai tren naik terus. Nah, siapapun yang melihat itu bisa atau suka atau tidak suka dengan statistik pasti bisa mengambil keputusan atau kesimpulan bahwa oh iya ternyata pengguna handphone dari tahun ke tahun adalah naik. Nah, itu adalah kesimpulan atau keputusan hanya membaca tabel atau grafik secara kualitatif. Ibu, yang mana sebaiknya yang kami pakai? Boleh dua-duanya, tergantung permasalahan yang ada di pasaran, ya, yang ada di tempat kita bekerja. Kalau memang kalau menghitung misalnya apakah kelas A atau kelas B yang lebih bagus dalam menerima pembelajaran matematika, itu sebaiknya dengan kuantitatif karena nanti yang diolahnya nilai. Nah, itu tadi boleh dihitung koefisiennya atau dihitung rata-ratanya, boleh tuh. Tapi kualitatif kalau kejadian-kejadian tidak berhubungan dengan angka, misalnya tadi anak berantem, anak misalnya dia sering tidak sekolah. Nah, keputusan kita harus dianalisis secara kualitatif. Moderator, Ibu bertanya dulu, apakah Ibu menyelesaikan materi dulu, baru kita tanya jawab, atau bagaimana? Ibu lanjut dulu apa bagaimana? Halo? Halo moderator? Boleh Bu, mau dilanjut dulu? Oh gitu, oke. Kalau lanjut dulu, Ibu lanjut dulu, baru nanti tanya jawab. Karena kan Jawab. yang paling penting itu kan tanya jawabnya. Iya. Kalau dari sajian materi kan Ibu sudah mengirimnya, berarti nanti semua mahasiswa boleh memilikinya dengan mendownload atau mau ya dengan macam-macam lah. Ada materinya kan sudah ada di Ibu Suci. Iya. Nah, kita lanjut dulu. Atau Iya, lanjut dulu. Bagi peserta, misalkan ada pertanyaan boleh ditulis dulu, nanti ditanyakan di bagian akhir ya, Bu. Lanjut dulu aja ya, sampai Iya. soal. Oke. Next screen.
Oke. Kita lebih baik nanti kita lebih dua arah. Kalian bertanya, Ibu menjawab, atau kalian punya permasalahan, kita sama-sama pecahkan. Nah, ini adalah beberapa kategori yang termasuk dengan data kualitatif. Misalnya konten, ya. Nih konten itu adalah apa namanya? Analisis isi, ya. Kontennya apa? Kita harus dipahami dalam kualitatif. Oke, next. Nah, yang kedua naratif. Naratif juga penting, ya. Jadi naratif itu kan setelah ada kontennya, ada masalahnya, pasti kita harus ada naratifnya. Yaitu naratif itu adalah untuk memperjelas konten tadi, untuk menganalisis data yang akan kita teliti. Artinya kita harus fokus pada data tersebut tadi, apakah naratifnya kita mau dari cerita atau secara keseluruhan yang akan dijadikan sebagai penunjang pengambilan keputusan. Itu adalah secara naratif. Oke, ada satu lagi untuk data kualitatif. Nah, wacana. Teknik analisis data wacana dalam metode kualitatif berkutat pada acara menganalisis bahasa yang digunakan secara alamiah, baik penggunaan bahasa secara lisan atau tulisan. Tuh, bahasa yang menarik juga itu adalah merupakan prasyarat atau termasuk data kualitatif. Misalnya, sebagai contoh Ibu ambil lagi tema yang kalian sampaikan. Temanya adalah, yuk mengenal statistik lebih dalam. Itu adalah wacana atau bahasa, atau itu juga boleh sebagai bahasa atau wacana yang memang harus menarik. Simple, padat, tapi isinya sangat dalam. Itu yang dimaksud dengan wacana. Jangan dari wacana saja sudah jelimet. Jadi bagaimana orang mau membaca hasil penelitian kita kalau dari bahasa, baik itu lisan atau tulisan, lebih menyulitkan pengambil keputusan. Intinya, dalam wacana ini harus lugas, sederhana, tetapi mengandung arti yang dalam terhadap suatu permasalahan. Itu ya. Oke. Selanjutnya sekarang bagaimana dengan data kuantitatif? Secara sederhana, teknik analisis data kuantitatif berbanding terbalik dengan kualitatif sudah pasti. Kenapa? Karena yang satu menggunakan angka, yang satu tidak, gitu kan? Apabila data kualitatif bersifat non-numerik, non-angka yang dimaksud, maka kuantitatif bersifat numerik, angka, angka, angka. Itu adalah kuantitatif. Jadi, dalam analisis data kuantitatif itu adalah data yang diolah menjadi angka juga. Karena dasarnya memang angka. Tidak bisa data kuantitatif hasilnya data kualitatif. Karena angka harus hasilnya angka. Misalnya tadi, minat baca anak kelas 5 SD adalah 60% dengan rata-rata, maksud Ibu dengan rata-rata 60% sudah bagus. Nah, itu datanya kalau kita diolah secara angka, misalnya nilai mereka itu adalah
bisa termasuk ke data kuantitatif. Tapi kalau kita hanya menyampaikan bahwa anak-anak sudah pandai menggunakan atau sudah pandai membaca. Anak-anak kelas 1 SD sudah pandai membaca. Nah, itu adalah datanya kualitatif. Nah, itu perbedaan atau analisa kuantitatif dengan analisa kuantitatif sangat berbeda. Satu non-numerik dan satu wajib berbentuk numerik atau angka hasilnya juga. Oke, lanjut. Tekniknya untuk kuantitatif lebih ke deskriptif dan nanti ada statistik deskriptif dan inferen. Hanya barangkali kalau untuk membuat data atau mengolah data penelitian tindakan kelas yang sederhana bisa menggunakan statistik deskriptif. Tetapi kalau sudah meneliti lebih jauh, misalnya nanti meneliti yang asalnya pada saat pengumpulan data berbentuk angka, maka secara kuantitatif boleh menggunakan deskriptif atau statistik inferen yang sudah menggunakan hipotesa yang tadi awal Ibu sampaikan. Nah, untuk deskriptif sendiri, ini adalah analisis data kuantitatif yang bertujuan menilai karakteristik sebuah data. Teknik ini bisa diterapkan ketika berhadapan dengan data dalam jumlah yang besar, misalnya data sensus penduduk. Sensus penduduk itu tidak boleh diwakilkan. Jadi harus datanya real, akurat, dan terkini. Itu adalah data sensus secara deskriptif. Dan datanya adalah tentu saja berbentuk data diskrit. Maka peneliti perlu mencari frekuensi mutlak. Nah, datanya bisa, tadi yang Ibu sampaikan, kalau kuantitatif itu selalu boleh menggunakan nilai pusat, mean atau rata-rata, median, dan modus. Ya, bahkan lebih jauh lagi bisa menggunakan standar deviasi, dihitung standar deviasinya biar lebih akurat penyimpangannya, dihitung koefisiennya, baru disimpulkan. Lebih bagus lagi. Hanya dengan sederhana menghitung rata-rata, median, dan modus, itu bisa disimpulkan secara kuantitatif melalui metode deskriptif. Mean, median, dan modus sudah paham kan cara menghitungnya? Sudah ya, sudah mungkin sudah jauh di mata kuliah statistik itu mean, median, modus itu kan awal-awal, bahkan kita ketika di SMA juga masih belajar mean, median, dan modus. Ya, oke, lanjut. Nah, ini dia. Data kuantitatif ada dua metode deskriptif dan inferensia. Jadi kalau inferensia memang ini agak lebih jauh lagi, harus berbentuk hipotesa. Ada H0 hipotesa awal, ada H1 hipotesa alternatif. Nah, dari kedua hipotesa itu akan kita uji. Pengujiannya adalah tetap menggunakan rata-rata dan simpangan baku. Dan di sini harus menggunakan tabel. Mungkin para mahasiswa sudah sampai ke tabel bagaimana cara menentukan tabel Z dan tabel T student yang populis di kalangan para ilmuwan. Karena lebih simpel dibanding tabel F dan tabel C kuadrat. Nah, itu. Jadi di sini harus dikembalikan ke penghitungan angka-angka karena statistiknya berbentuk statistik
kuantitatif dengan metode statistik inferensial atau deskriptif. Hanya kebanyakan kalau untuk PTK, Ibu lebih mengarahkan ke deskriptif saja. Tidak usah inferensial terlalu jauh. Tapi kalau untuk tugas akhir, skripsi, biasanya sudah ke inferensial karena ada uji hipotesa. Walaupun tetap secara sederhana. Atau secara sederhana dan nantinya bisa menggunakan data kualitatif, tidak hanya data kuantitatif. Ya, next. Nah, harus menentukan kesimpulan. Setelah data dikumpulkan, diolah melalui data metode deskriptif atau inferen, tadi menggunakan rata-rata, median, min, median, atau modus, atau menggunakan simpangan. Terakhir harus ditutup dengan kesimpulan. Artinya, dalam kesimpulan itu, apapun teknik analisis datanya, apapun bentuknya, memiliki tujuan yang sama, yaitu akhirnya kita harus menyimpulkan apa yang sudah kita lakukan melalui langkah-langkah tadi, pengumpulan data, pengolahan, menginterpretasikan sampai, nah ini terakhir, menyimpulkan. Bagaimana data yang kita sudah diolah akan ditutup dengan sebuah kesimpulan. Jadi kesimpulannya tidak asal menyimpulkan begitu aja, kita harus melihat data-data yang sudah kita olah sebelumnya. Oke, next. Nah, kelebihan analisis statistik mendeskripsikan data secara eksak. Eksak itu adalah angka-angka, bisa dipertanggungjawabkan, bekerja secara eksak dalam proses dan cara berpikir. Tuh, awas tadi secara berpikir tadi sudah disampaikan oleh sebagai pengantar oleh Pak Indra ya, yang Pak Hadi ya, Pak Hadi yang dosen statistik, bahwa statistik itu apa namanya tidak sesulit yang diduga oleh kebanyakan orang. Jadi hasil penelitiannya lebih berarti dan lebih ringkas tuh. Jadi dengan analisis statistik itu sesuai dengan temanya, walaupun diperdalam tapi dia itu ringkas ya. Dapat menarik kesimpulan secara umum dan memungkinkan mengadakan ramalan. Nah, kenapa hasil penelitian memungkinkan mengadakan peramalan? Nah, dari hasil tersebut kita bisa ramalkan dengan metode tersebut tahun depan. Misalnya nilai kita harus lebih tinggi dari tahun ini, itu bisa untuk ramalan. Nah, untuk ramalan itu biasanya datanya kuantitatif, dihitung trennya. Dihitung trennya, persamaan tren, ada rumusnya tersendiri. Ibu yakin Pak Hadi sudah menyampaikan bagaimana cara mencari tren atau bagaimana cara mencari persamaan regresi untuk ramalan. Itu nilai anak-anak, misalnya 2 kelas disandingkan, dibuat sebuah persamaan menjadi persamaan regresi, dan itu kita bisa meramalkan kita beberapa tahun ke depan atau beberapa tahun ke belakang dari hasil menghitung persamaan regresinya. Oke, next sayang. Metode penelitian tadi sudah Ibu singgung. Next. Masih ya, masih lanjutan, bisa dibaca intinya. Metode penelitian boleh dengan deskriptif atau inferen. Nah, ini langkah-langkah saja. Nih, langkah-langkahnya ini penting. Langkah-langkah penelitian deskriptif. Pertama, merumuskan masalah. Merumuskan masalah kalau kita ingin menggunakan hipotesa tadi itu.
harus menentukan hak nolnya apa, hak satunya apa. Yang kedua, menentukan jenis data yang diperlukan. Apakah datanya yang kita dapat yang akan diolah menjadi PTK itu adalah data kuantitatif atau data kualitatif. Jadi merumuskan masalah sama dengan mengumpulkan data. Yang kedua, dipilah itu data, apakah data kuantitatif atau data kualitatif. Yang ketiga adalah menentukan prosedur pengumpulan data. Apakah datanya mau melalui tes, jadi misalnya tes mulai pre-test atau post-test atau wawancara atau observasi atau angket atau sosiometri, banyak cara untuk mengumpulkan data. Ya, jadi untuk mengumpulkan data itu banyak cara. Hanya pada umumnya cara mengumpulkan data melalui wawancara atau mengisi angket. Tapi observasi juga sekarang sudah mulai populis. Misalnya mahasiswa akan membuat tugas akhir, pasti dia selain wawancara juga mengadakan observasi ke tempat, misalnya ke tempat-tempat yang memang sudah ditunjuk oleh kampus. Itu adalah langkah-langkah penelitian. Oke, next lagi. Lanjutan. Menentukan prosedur tadi pertama merumuskan, dua menentukan jenis data apakah kuantitatif atau kualitatif. Yang ketiga tadi harus merumuskan masalah ya hipotesanya. Yang keempat ini lanjut menentukan prosedur pengolahan data. Data dikumpulkan mula-mula, disusun, dijelaskan, kemudian dianalisa. Yang kelima adalah pengolahan data terkait dengan jenis yang tadi sudah dikumpulkan, apakah datanya kualitatif, kuantitatif, apakah menggunakan statistik deskriptif atau inferensia. Oke. Prosedurnya yang dilakukan adalah pemeriksaan data, klasifikasi data, menghitung frekuensi data. Nah, ini datanya kalau lebih dari yang prosedur itu, yang langkah terakhir, itu kalau datanya lebih dari 30 sebaiknya menggunakan distribusi frekuensi. Ya, jadi menghitung frekuensi datanya per kelas, per data interval, misalnya data dari 5 sampai 10 ada berapa, dari 10 sampai 15 ada berapa, dan seterusnya. Itu lebih baik digunakan tabel distribusi frekuensi jika datanya lebih dari 30. Oke, lanjut. Membuat kesimpulan. Jadi isi dari kesimpulan adalah menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian atau menjawab hipotesa penelitian, mensintesiskan itu artinya mempertanggungjawabkan apa yang kita kerjakan dalam sebuah penelitian menjadi sebuah kesimpulan. Kesimpulan biasanya ada dua bagian di dalamnya. Pertama, kesimpulan dari penelitian. Kedua adalah saran. Setelah disimpulkan, saran kita sebagai peneliti apa? Jadi isinya kesimpulan itu ada dua. Pertama, kesimpulan hasil penelitian. Yang kedua adalah saran harus apa jika kesimpulannya seperti itu. Kita ada saran boleh ditempatkan di kesimpulan. Oke, next. Ini contoh-contoh judul. Jadi dalam statistik deskriptif judulnya itu ini harus berbentuk pertanyaan. Berbentuk pertanyaan, hubungan, atau berbentuk peningkatan. Misalnya, bagaimana peran guru bantu dalam menangani ABK di SD, misalnya di SD 5 Rangkas Bitung. ABK itu apa? Ada yang tahu ABK? Anak berkebutuhan khusus. Ya kan? Kan sekarang mah inklusi kan di sekolah biasa juga boleh diterima.
Jadi, Boleh. ya, jadi kita teliti tuh bagaimana cara nangani anak-anak yang seperti itu di sekolah umum, di SD apa-apa. Nah, jadi judulnya bagaimana, gitu kan? Nanti disimpulkannya, pasti penyimpulannya menjawab dari pertanyaan bagaimana itu. Atau pengaruh, ya. Pengaruh intensitas penggunaan media sosial terhadap prestasi belajar siswa kelas 5 SD apa? Nah, penggunaan media sosial misalnya apakah gurunya membolehkan anak-anak membuka YouTube dalam pembelajaran atau membuka pembelajaran dari media-media online? Nah, diteliti. Dibuat 2 kelompok, kelompok 1 misalnya yang tidak menggunakan media sosial, yang kelompok 1 menggunakan media sosial, nanti disandingkan. Baik boleh dengan rata-rata atau boleh dengan koefisien variasinya, mana yang lebih baik, itu baru disimpulkan. Atau korelasi hubungan, korelasi antara kinerja perpustakaan dengan minat baca siswa di SD apa? Korelasi hubungan. Hubungan kinerja perpustakaan artinya orangnya yang di perpustakaan, apakah dia melayani dengan baik, apakah tersedia buku-buku yang membuat minat baca siswa tersebut naik. Nah, itu silakan diteliti itu untuk PTK nih. Atau meningkatkan hasil belajar materi belajar kerjasama melalui media gambar siswa kelas 3. Media gambar untuk kerjasama. Kan anak-anak kecil ya masih memerlukan media. Silakan diteliti untuk PTK. Itu yang sederhana-sederhana saja yang kegiatan sehari-hari. Selanjutnya masih ada contoh. Upaya meningkatkan aktivitas dan prestasi belajar matematika melalui permainan siswa. Nah, pilih permainan-permainan yang menghitung atau materi matematika yang melalui permainan. Ya. Upaya meningkatkan hasil belajar materi budaya demokrasi mungkin lebih ke IPS-nya ya. Meningkatkan hasil belajar materi berbagai kelompok sosial dalam masyarakat melalui media gambar siswa. Itu juga bisa diteliti sebagai PTK. Oke, next. Nah, contoh perhitungan sederhana. Ini contohnya, perhatikan ya Tete, perhatikan. Ini contoh perhitungannya. Dari hasil penelitian terhadap motivasi hasil belajar matematika kelas 5A dan kelas 5B. Jadi kalau meneliti harus yang linear, yang relevan. Jangan kelas 5 dengan kelas 6. Jadi kalau kelas 5, kelas 5. Kalau kelas 6, kelas 6. Tapi kalau subjeknya atau data penelitiannya mau diambil per sekolah, berarti sekolah A dengan sekolah B itu boleh. Tapi kalau hanya satu sekolah, ambil saja kelas yang sama. Misalnya rata-rata kelas 5A X barnya adalah 60,25. Itu rata-ratanya sudah dihitung. Ya, misalnya rata-rata itu ada 5 anak dengan nilai masing-masing 50, 60, 70. Rata-ratanya tinggal 50 tambah 60 tambah 70 dan lain-lainnya dibagi 5 kalau 5 anak. Itu rata-rata ya. Dan simpangan bakunya pasti sudah pada paham cara menghitung simpangan baku? Simpangan baku itu boleh menghitung dari varian dulu atau langsung. Kalau langsung simpangan baku adalah akar dari setiap data diambil rata-ratanya. Oke, setiap data diambil rata-ratanya dibagi banyak data, hanya banyak datanya harus dilihat apakah datanya data kecil atau data besar, ada aturan. Apakah N-1, kalau banyak datanya N-1 atau hanya N saja, itu simpangan baku. Begitu juga yang kelas 5B dihitung rata-ratanya ternyata setelah dihitung dapat 70,15 dan simpangan bakunya adalah 30. Dari hasil analisa data dengan menghitung koefisien variasi dari masing-masing adalah koefisien variasi adalah membandingkan antara simpangannya dengan rata-ratanya. Jadi perbandingan antara simpangan dan rata-ratanya untuk masing-masing kelas. Simpangan baku kelas 5A dibagi rata-ratanya, simpangan baku kelas 5B dibagi rata-ratanya, kalikan 100%, didapat penghitungan
Untuk kelas 5A didapat, nah ini datanya data kuantitatif ya, didapat hasil penghitungan adalah 0,39, sedangkan untuk oh ya, ini ada kesalahan. Yang atas adalah koefisien variasi A dan yang bawah koefisien variasi kelas B ya. KPA dan KPB. Untuk kelas B-nya adalah didapat 0,428%. Tergantung. Di belakang angka signifikan mau minimal 2 angka silahkan. Kalau 2 angka tinggal digenapkan ya ke depan. Oke. Karena variasi, nah ini udah kesimpulan. Kesimpulan yang sangat sederhana dari perhitungan-perhitungan secara deskriptif dan sangat sederhana, tidak rumit, ya, tapi memberikan informasi yang jelas. Informasinya adalah karena variasi motivasi hasil belajar matematika kelas 5B lebih besar dari pada kelas 5A, maka motivasi untuk belajar matematika lebih baik adalah kelas B. Tuh. Jadi sangat sederhana. Jadi kita saat ini tidak menakutkan dengan menghitung rata-ratanya, menghitung simpangannya, koefisiennya dihitung, dibandingkan antara dua kelompok yang lebih besar, itulah yang lebih baik dan bisa disimpulkan bahwa belajar matematika kelas 5B lebih baik. Nah, dicari lebih baiknya. Misalnya lebih baiknya itu faktor-faktornya pasti apa? Mungkin lebih baik faktornya, mungkin anaknya lebih disiplin, lebih punya motivasi tinggi, karena ini kan judulnya motivasi, dibanding kelas 5A. Itu yang dimaksud adalah perhitungan yang sangat sederhana. Oke, ya Tece, lanjut. Bagaimana? Tuh udah dikasih contoh. Oke. Berakhir di contoh. Oke, Neng moderator. Ibu memaparkan dari awal sampai kita memberikan contoh penghitungan yang sangat sederhana. Mudah-mudahan dengan contoh-contoh yang sederhana tidak jelimet gitu. Mudah-mudahan memudahkan para guru sebagai mahasiswa Universitas Setia Budi Kak Rangkas Bitung, memudahkan atau memberikan motivasi bahwa ternyata tidak sesulit itu kita ingin mengolah data, gitu kan? Tinggal dikumpulkan datanya, diolah secara sederhana. Kalau datanya kuantitatif, nilai siswa, nilai matematika mau dibandingkan kelas A dan kelas B, berarti itu datanya kuantitatif, dihitung rata-ratanya. Rata-rata itu dijumlahkan, banyak data dibagi, jumlahkan ya, dibagi, maksud Ibu, jadi datanya dijumlahkan semua, dibagi banyak data. Kalau siswanya 30 berarti dibagi 30. Berarti data siswa 1 tambah siswa 2 sampai siswa 30 dijumlahkan dibagi 30. Kelas B-nya juga sama simpangan bakunya. Kalau setelah rata-rata dihitung, itu simpangan bakunya bisa dicari. Karena data diambil rata-rata, dibagi banyak data, tapi harus dikuadratkan dulu. Ya, jadi bikin kolom-kolom. Ibu yakin Pak Hadi sudah menyampaikan cara membuat standar deviasi atau membuat koefisien variasi, sudah dipelajari, tinggal sudah praktekkan mulai sekarang. Praktekkan dengan sangat sederhana. Tidak usah berbelit-belit karena ini data kuantitatif, secara deskriptif. Malah kalau bulat-belit dengan tadi, dengan wacana yang bahasa yang lebih tinggi, tidak dimengerti oleh semua kalangan, itu hindari bahasanya. Jadi yang simpel saja, biar dimengerti oleh semua kalangan, gitu ya. Atau kalau di sekolah coba disajikan diagram-diagram yang menarik perhatian orang tua murid kalau main ke sekolah, misalnya diagram lingkaran. Jumlah siswa misalnya tentang agama ya, jumlah siswa yang memeluk
agama di SD bla bla bla. Disajikan dalam bentuk lingkaran, diagram lingkaran, kasih warna. Yang Islam, misalnya Kristen, Buddha dan seterusnya, secara umumnya ini contoh bukan di satu daerah, hanya contoh secara umum. Disajikan dalam bentuk diagram lingkaran, disimpan di depan di front office atau dengan diagram batang, pasti lebih menarik. Atau judulnya adalah jumlah siswa yang diterima di SD misalnya di SD 1 Rangkas Bitung dari tahun 2020 sampai 2023. 3 tahun disajikan dalam bentuk diagram batang. Tingginya berbeda tergantung jumlah datanya, disajikan berwarna. Ada orang tua yang tidak mengenal statistik juga akan tahu dia. Oh, ternyata pada tahun 2021 jumlah yang daftar ke SD tersebut adalah 20 orang. Oh iya, 2003 naik nih. Jadi 50 orang nih. Mereka akan berbicara dengan gambar. Itu. Tapi penyajiannya harus mengandung estetika, seni. Ya, harus dipadukan dengan seni, estetik. Kalau hanya digambar diagram batang, polos-polos, orang lewat begitu saja. Jadi penampilan itu penting ya, Neng. Begitu ya, itu dalam statik. Oke, barangkali silakan untuk buka termen bertanya. Nah, itu tadi teman-teman penjelasan tentang statistik ya. Silakan, ada yang ingin bertanya? Halo, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Sebut nama Ya, saya. perkenalkan, nama saya Panut Christian. Siapa? Dari Panut Christian, Ibu. Panut? Christian. Ya, oke, Christian. Ya. Oke, Maaf bertanya Ibu, apa? izin bertanya ya Bu. Ya, untuk statistik kan ini ada 2, kuantitatif dan kualitatif. Nah, Ibu menggambarkan contohnya dengan di area kelas SD lah gitu ya Bu ya. Terus itu kan untuk statistik itu pengumpulan data ya Bu. Ya. Pengumpulan data secara keseluruhan yang terukur dengan angka dan yang tidak gitu ya Bu. Ya. Nah, untuk SD mungkin penting, tapi kami kan bergeraknya di bidang PAUD. Apakah seberapa besar efektif gitu digunakan di lembaga PAUD itu sendiri? Mungkin cukup itu, sekian dari saya Bu. Ya, ya. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi apa satu-satu dijawab? Kalau mewakili kan tidak usah ditanyakan lagi. Moderator Mungkin bagaimana? satu-satu dulu ya Bu. Oke, siap. Langsung dijawab saja. Terima kasih Christian. Christian kayaknya lagi di jalan ya. Itu udah pakai iya, Bu. udah pakai apa namanya itu? Helm. Udah pakai helm lagi ya. Luar biasa, kamu luar biasa. Di jalan juga mampir dulu mendengarkan. Itu era globalisasi. Coba, seorang mahasiswa sedang di jalan pakai motor, pakai handset, masih mendengarkan suara ibu kan? Oh, 2 jempol ya. Sampai mau bertanya mampir dulu. Luar biasa. Oke. Kedengaran suara ibu, Christian? Kedengaran? Oke. Tadi Christian bertanya, tadi yang Ibu bahas, bukan bahas, kalau bahas mah keseluruhan. Yang Ibu contohkan adalah untuk SD. Ya, Ibu, apakah Ibu di PAUD juga bermanfaat, gitu kan? Nah, Ibu pikir sama di semua tingkatan. Hanya kalau PAUD disesuaikan dong. Misalnya, apa namanya? Kan PAUD itu antara usia berapa? Sampai usia 5 tahun ya, 6 tahun ya. Iya. Kan PAUD Iya. juga ada kelas-kelasnya kan. Nah, bisa ada kelas A-nya, kelas B juga. atau dia lebih ke kualitatif, yaitu judulnya bagaimana cara memberikan motivasi kepada
siswa PAUD yang berusia 4 tahun. Bagaimana kan? Berarti kita harus mencari solusinya bagaimana biar anak itu tidak boring di kelas. Boleh, bisa. Ya, hanya barangkali kalau PAUD itu lebih ke kualitatif karena dia kan belum ada isi hitungan dong. Ya, lebih dia kualitatif karena dia baru mengenal apa warna gitu kan. Bisa untuk PTK teliti, ada sekelompok anak, ada misalnya ada 10 anak bagi 2. Ada yang kasih 2 masalah untuk menentukan warna. Tentukan ada berapa warna, misalnya masing-masing 10 warna. Anak itu dites. Masing-masing dia menyebutkan dari 10 warna itu misalnya ada anak yang tidak bisa sama sekali menyebutkan warna merah yang mana, warna biru yang mana, dan seterusnya. Itu adalah masalah-masalah di PAUD. Solusinya nanti kesimpulannya ternyata dengan metode bla bla bla, misalnya anak PAUD sebut saja misalnya per semester juga kan di PAUD ya. Ya, dalam semester pertama belum bisa menentukan warna atau belum. Kalau calistung di PAUD sudah diajarkan belum? Untuk calistung belum, Bu. Iya, Paling hanya mengenal-mengenal. Karena di PAUD kan lebih banyak ke permainan kan. Nah, iya. Jadi bagaimana meningkatkan motivasi siswa PAUD untuk misalnya tadi untuknya itu tadi untuk mengenal warna, gitu kan? Untuk mengenal apa itu bernyanyi, gitu kan? Iya, kan mereka lebih ke vokal ya, nyanyi misalnya Bintang Kecil atau bagaimana cara memberikan motivasi anak PAUD agar tidak malu, budaya malu. Ya kan kadang-kadang nangis kan, suruh nyanyi nangis. Nah itu dijadikan masalah yang nantinya pada next kita bisa tahu, oh kemarin kalau metode gini dipaksakan gini anak nggak bisa, dia malah nangis. Nah cari materinya di situ diolah. Coba, jadi satu yang dipaksakan, ayo harus bisa, ini sesuai kurikulum misalnya, sesuai kurikulum PAUD. Yang keduanya coba agak rileks dengan dengan pendekatan guru misalnya. Ini warnanya ini dengan bahasa tadi kan harus dengan kan tadi ada kriterianya. Bahasa juga harus diperlukan dalam sebuah penelitian ya. Jadi Christian, kalau di PAUD bisa banget ya membuat penelitian yang penting judulnya itu harus kalimat tanya atau meningkatkan, misalnya meningkatkan mutu atau lebih ke mungkin kalau PAUD lebih ke bagaimana cara, bagaimana kalimat tanya, ya kalimat tanya. Nanti kesimpulannya itu jawaban dari bagaimana, jawabannya setelah penelitian atau dari uraian penelitian maka didapat anak usia dini belum bisa mengenal calistung. Nah, itu keputusannya. Pertanyaannya bagaimana? Kesimpulannya belum. Ternyata belum bisa menggunakan calistung. Mereka lebih ke menggunakan bermain. Itu. Bandingkan aja. Apakah calistung perlu di PAUD? Itu juga boleh. Pertanyaan. Nanti di tes ada beberapa anak dikasih calistung gitu. Apakah memang dia konsekuen dalam mengerjakannya? Karena anak kecil ya. Anak kecil kan anggot-anggotan. Ya, gitu. Itu ya, Chris ya. Kalau lebih banyak lagi pertanyaan boleh chat Ibu. Ya, nanti insya Allah Ibu jawab. Ya, oke. Terima kasih Christian. Makasih ya. Tetap semangat. Karena Ibu juga guru. Ya, oke. Nah, itu Ayo. tadi ya jawabannya Pak Panut. Selanjutnya, ada yang ingin bertanya lagi? Ayo semangat. Nanti menyesal kalau misalkan udahan, tapi lupa ya kenapa tadi nanyain gini.
Tapi sih kalau Ibu sih karena ini sebuah ilmu ya, Ibu tidak terbatas di sini aja. Silakan aja kan Ya nomor tuh, Ibu tidak ada di terbatas Bu Suci teman-teman, ya. silahkan. Ada di Bu Suci. Ibu mah ilmu mah senang aja karena ilmu kan milik semuanya, bukan hanya milik ini. Iya. Kan milik kalian juga, apalagi kalian kan generasi penerus. Silakan ya. Oke. Itu pertanyaan Christian aja tadi bagus ya. Dia bilang, "Bu, kalau di PAUD emang bisa mengadakan penelitian." Kan biasanya orang-orang lebih di SD ya, kelas ini, kelas ini. Nah, PAUD itu. Yang penting kalimatnya kalimat tanya di depannya, ya. Oke, ada lagi ETC? Ayo, Ibu guru Pak jangan malu. Ayo, semangat. Sebenarnya kayaknya bukan malu deh ini Teh Sophie, karena saking aduh ini saya mau apa yang ditanyainnya ya, bingung gitu kan. Karena banyak banget nih, ini hampir dari 70% peserta kita yang sekarang sedang menganalisis data ini, Teh Sophie. Jadi apa ya, liar kalau misalnya cek orang Ya, sudah liar. rumah gitu, karena liar ini teh mau nanyanya gimana, mau seperti Oke, apa oke. gitu. Nanti ini aja diperjelas. Lihat ya Tete, para mahasiswa yang sedang meneliti data. Pertama kalian kumpulkan data. Oke? Kumpulkan data. Kumpulkan data, kita udah punya bayangan kan? Misalnya ini PAUD, tadi kata Ibu. Data itu dia mau meneliti apa? Misalnya mau meneliti anak PAUD itu apakah di usia 4 tahun atau 5 tahun kan udah bisa mengenal warna atau bisa bernyanyi, itu kan? Nah, setelah dapat data tuh, datanya saya mah mau meneliti apakah anak PAUD yang anak usia dini antara usia 3 sampai 5 tahun sudah mengenal warna atau mengenal judul-judul lagu dan seterusnya. Nah, itu ya. Setelah itu dianalisa seperti apa? Bisa per hari sayang dianalisanya. Jadi misalnya di situ sebutkan dalam masa penelitiannya 5 hari atau 6 hari, 5 hari kerja ya. Hari pertama dari 6 warna, sebut saja kamelia. Kamelia yang diteliti dari 6 warna, hari pertama hanya bisa menyebutkan satu warna. Ini ada 6 warna nih. Ini warna apa? Dia harusnya merah, jawabnya hijau. Berarti salah kan? Gitu, salah satu. Nanti boleh menggunakan prosentase yang mudah aja ya. Nah, besok diteliti lagi. Ternyata dia naik nih. Naik ya. Kalau dalam penelitian tindakan kelas PTK mah ada siklus namanya. Siklus pertama dikasih anak itu dengan 10 warna. Dengan anak yang sama gitu. Nah, dari misalnya ada 5 anak, nah yang 3 anak misalnya lulus karena dari 10 warna sudah bisa menentukan standar kita 6 warna udah lulus, udah. Nah, yang anak keduanya yang sisanya besok dikasih lagi dengan warna yang sama, suruh nentukan lagi. Dari situ berapa yang lulus atau yang memenuhi kriteria. Terus diulang sampai siklus keberapa. Silahkan sampai anak itu habis. Habis bahwa dia itu satu anak dalam hari pertama dia bisa menyebutkan dari 10 warna 6 warna. Udah batasannya 60%, 6 warna. Anak di hari kedua itu udah lulus. Ada 3 anak yang bisa lulus 60%. Hari ketiga dan seterusnya. Sampai anak itu habis. Nah, jadi kalau statistik memang banyak minum karena bicara terus ya. Nah, itu sayang. Paham? Jadi pakai namanya siklus. Pada siklus pertama dari 10 anak yang memenuhi kriteria 5 anak udah sampai habis anak itu. Nanti disimpulkan. Ternyata yang lulus tinggal diatur bahasa. Ya, jadi judulnya adalah bagaimana memberikan motivasi seorang
anak usia dini untuk mengenal warna-warna. Tuh. Nah, kita bisa simpulkan dari situ. Ya, yang penting memang harus dikumpulkan data, ditentukan mau diapakan tuh anak itu, apa yang akan kita teliti, apa yang akan kita simpulkan gitu. Jadi analisisnya belum analisis kuantitatif kalau PAUD. Analisisnya lebih ke analisis kualitatif. Kualitatif itu hanya dia mengatakan semacam kategori ya. Kategori kelompok A lebih bagus, kategori kelompok B kurang, kelompok C. Nah, kurang di situ bukan kurang ini, tapi nanti di kesimpulannya untuk kelompok B karena dia kurang dari rata-rata, maka dia harus diberikan kembali motivasi belajar mengenal warna. Begitu keputusannya. Jadi kalau yang udah bagus ya udah, tinggal kita mengarah kepada kalau mau dikelompokkan dua boleh, yang satu yang lulus, yang satu yang yang belum lulus itu harus diberikan kesimpulan. Gimana? Ada lagi? Ayo. Ibu, boleh Ya. bertanya? Saya mau nanya, saya kan guru PAUD. Ya sih Bu, anak PAUD kita kenalkan statistik. Kalau boleh, contohnya seperti apa gitu Bu? Terima kasih Bu. Ya, memang sih. Kan Ibu juga ngajar ya di mahasiswa PAUD. Terus dia belajar statistik pendidikan kan susah banget. Dia bilang, Bu, nggak maulah belajar aku bahasa statistik. Orang anak PAUD nggak belajar statistik. Gitu kan? Jangan lupa. Statistik itu untuk semua tingkatan. Untuk siapa saja. Statistik tidak mengenal ini anak PAUD, ini orang tua, ini anak mahasiswa. Tidak. Untuk for all. Untuk semua. Kenapa? Karena statistik itu kan tadi hanya angka kan? Ya, itu kan hanya angka. Ya. Nah, di PAUD apakah kita harus mengenalkan statistik kalau secara langsung? Nah, ini statistik tidak barangkali, tapi kita tahu pada saat memberikan kan misalnya kita suka belajar ngabsen, kan anak PAUD masih di absen suka kan? Ya, di absen. Nah, absensi itu kan statistik. Nanti kan bisa ditarik kesimpulan bahwa hari ini dari 10 anak yang tidak hadir, 5 anak. Pada hari 2 hari yang lalu ternyata ini dari 10 anak yang hadir hanya 2, kok sekarang jadi 5, kenapa gitu. Nah, kenapanya itu jadi penelitian, apakah memang dia sakit atau memang latar belakang keluarganya tidak ada yang nganter, tidak apa, bisa sayang statistik itu for all ya gitu. Bentuknya untuk si anak tahu bahwa yang misalkan temannya tidak sekolah sama yang sekolah itu berbentuk di tabel atau grafik gitu Bu. Bisa berbentuk tabel misalnya gini, ada siswa PAUD paling banyak berapa orang? Di kelas aku ada 15 Bu. Oke, 15 sudah banyak. Nah, 15 yang buat tabel. Iya. 6 hari kerja ya? 5 hari apa 6 hari? 5 Bu. 5 hari. Nah, hari pertama dari 15 itu yang hadir berapa? Misalnya hari pertama yang hadir misalnya Senin. I like Monday tuh. Yang I like Monday dia suka hari Senin. Masuk semua? Masuk. Masuk semua berarti kan dia kan masuk semua berarti kan yang tidak hadir 0 ya. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Hari kedua dari 15 orang yang tidak hadir apa? Berapa kira-kira? 10 misalkan Bu. Oke, hari ketiga? 8. Hari keempat? 12. Hari keempat 12, hari kelima? 9 deh. 9. Oke, nggak apa-apa, ini kan untuk contoh. Nah, kita bisa simpulkan bahwa hari keberapa anak PAUD banyak tidak masuk sekolah, gitu kan? Nah, kesimpulan
pertama dianalisis pada hari pertama, hari Senin. Kok dari 15 semuanya masuk 15? Kenapa? Gitu kan? Kenapa pada hari pertama masuk sekolah anak itu masuk semua? Kenapa coba? Coba kenapa? Karena tidak ada yang sakit kali, Bu. Itu kurang itu ya, kurang ilmiah menjawabnya. Jadi jawabannya mungkin yang lebih ilmiah kan hari pertama itu kan biasanya anak-anak masih semangat kan, motivasinya kan? Ya. Jadi hari pertama motivasi tinggi, ya. Yang lebih ilmiah motivasi tinggi untuk pergi ke sekolah kan dia pakai seragam baru gitu kan, pakai tas baru, pakai sepatu baru, dia pingin cepat sekolah, ya kan? Hari kedua, ketiga, apalagi sudah triwulan pertama, dia udah mulai, anak kecil itu kan mulai agak bosan. Moodnya gitu. Jadi ditelitinya, dalam 1 bulan atau 1 semester, kan ada 15 anak ya. Anak pertama itu tidak masuknya berapa hari, gitu kan? Berarti kalau 25 kerja, berarti kalau dia masuk dalam sebulan 20, berarti dia persentase kan? Ya kan, 20 per 25 kan? Kali 100%. Berarti udah ketahuan masing-masing, tinggal disimpulkan. Pada hari keberapa rata-rata anak tersebut tidak masuk. Ya, itu simpel gitu aja. Jadi berbentuk tabel. Tadi kan Ibu udah singgung kalau kualitatif itu bisa disajikan berbentuk tabel atau grafik. Grafik itu kan seperti garis ke atas ya. Kan kalau misalnya naik turun naik ketahuan ya gitu. Bisa lebih itu media itu bagus kok. Yang jelas mah harus ini apa namanya? Harus ditampilkan, dimodifikasi dengan warna, apalagi di PAUD ya. Atau disajikan dalam bentuk diagram batang. Paham diagram batang kayak apa? Itu ya, bukan. Data disajikan dalam bentuk batang-batang. Bentar, Ibu ambil kertas. Ini contoh diagram batang. Ini adalah diagram batang. Ini misalnya, ntar Ibu lihat. Diagram batang untuk 5 hari kerja. Nah, Ibu contohkan ini ya diagram batang untuk 3 hari kerja. Ya, ini kan diagram batang. Nah, ini kan untuk jumlah-jumlahnya. Ini dikasih warna masing-masing. Misalnya, ini warna merah. Gitu kan? Itu yang hadir hari Senin. Ini hari Selasa warna biru. Pokoknya dibuat sedemikian rupa agar tertarik orang yang tidak paham statistik. Ini harus ada artnya, harus ada seninya kalau statistik. Kalau hanya menggambar diagram lingkaran seperti ini kan diagram lingkaran seperti ini ya. Ini kan juring-juring begitu kan, ke sana ke sini. Polos begini siapa yang mau baca? Gitu kan? Ya, tapi kalau kasih warna tiap juring itu tiap sekat merah, anak yang paling rajin. Kasih warna biru, anak dalam 25 hari itu misalnya hanya hadir 60%. Kan rata-rata 25 hari ya. 4 minggu, 4 kali 5, 20 hari. Kalau 5 hari. Ya, kalau tidak ada libur. Nah, itu di PAUD. Di PAUD lebih sederhana, tapi memberikan informasi untuk semua orang. Orang tua murid kalau jemput dia baca, itu anak saya ini ya ternyata terendah di situ, gitu di gambar grafiknya, dia akan berpikir sendiri. Dede sih kamu suka males. Kalau ntar orang tuanya jadi menarik kesimpulan sendiri dan memberikan solusi sendiri. Itu dari penelitian kita menginformasikan pada pelaku statistik yang dia tidak tahu bahwa itu statistik, tapi dia akan mengambil solusi sendiri bahwa Bu Guru itu anak saya di hari kelima masuk kok di situ enggak. Nah, gitu. Jadi mereka mengambil kesimpulan sendiri. Atau Dede kamu tuh absensinya tuh lihat tuh minggu ini turun, kamu sih suka susah bangun. Nah, orang tuanya mengambil kebijakan sendiri dari data yang kita sajikan. Gimana sayang? Ada bayangan?
Ada Ibu bayangan. Ya. Oke, tapi jangan hanya bayangan, harus direalkan ya. Ya. Direalkan coba ya, direalkan. Ya. Terima kasih Bu. Oke sayang. Satu lagi, Neng moderator. Iya, satu lagi untuk Boleh. peserta yang ingin bertanya, silahkan. Ayo, mana nih teman-teman yang mau bertanya? Kalau dianggap cukup ya sudah, yang jelas Ibu selalu memberikan motivasi. Statistik bukan hal yang perlu ditakuti. Ya, tidak ada yang menakutkan, tidak ada. Tetapi harus datang dari sini sendiri kan, dari hati. Kita mau tidak berubah. Kalau kata anak-anak muda, anak-anak muda sekarang, Puji, siapa namanya, Neng? Kamu siapa sayang? Moderator siapa namanya? Amel. Nah, kalau kayak anak-anak muda generasi Z kayak Amel itu, mereka paling bilangnya kita harus move on, ya kan? Harus move on. Zaman dulu, zaman ibu, termasuk ibu dulu nggak begitu suka ke eksak waktu kecil kan, belum paham ya. Nah, setelah sini ternyata eksak itu di samping, mohon maaf ya, di samping memberikan motivasi ke kita, misalnya kepedean kita mau ngelamar kerja apa-apa kan, kita paham, jadi kita lebih pede mau ngelamar kerja, atau kita paham hitungan, paham statistik, karena statistik itu sebagai dasar ilmu. Ya, matematika itu kan, mohon maaf ya, kan king of the science. Ya, karena sadar tidak sadar, seseorang yang sudah menggunakan matematik atau statistik itu, kita sehari-hari, kita belanja ke warung, ya kan? Belanja ke warung, memberi 5 macam barang, itu kan data kan? Dengan harga masing-masing, kita bisa menghitungnya. Itu kan udah melakukan statistik. Bagaimana, sudah cukup? Sepertinya ada Ya, yang resen satu sudah lagi cukup, nih, saya? Teteh Sofi, Bu Sanemah. Ibu Sanemah, apa mungkin katakan? Silahkan Ibu Sanemah. Ya, boleh sayang. Ibu Salemah mana? Iya, saya mau nanyakan ini, gimana karena di sini mah tuntutannya dari sekolah SD itu, yang lulus dari PAUD itu udah bisa baca. Itu Ibu yang saya mau tanyakan. Ya, ada lagi? Ya, baik, Bu Sanema bertanya, katanya di sini mah tuntutan SD ya, kalau lulus PAUD itu, yang diterima di SD itu diutamakan yang sudah baca kan? Sebetulnya hampir di semua ya, di semua SD dia mengutamakan anak yang belum yang sudah baca. Sebetulnya itu menyalahi aturan. Guru SD-nya biasanya itu pinginnya cepat, pinginnya apa ya? Pinginnya udah anaknya udah ready bisa baca, karena baca itu kan yang utama, gitu ya. Sebetulnya tidak harus. Nah, sekarang diteliti. Padahal di PAUD itu kan menurut kurikulum PAUD membaca itu tidak diwajibkan kan? Tetapi kesini PAUD-nya suka plus pembelajarannya, bermain dan membaca. Sebetulnya sih kalau memang masih bisa tertanggulangi oleh guru-guru PAUD nggak masalah, dan anaknya motivasinya tinggi. Tapi mungkin dicanangkan PAUD itu berapa tahun? 1 tahun apa 2 tahun? PAUD berapa tahun? 2 tahun? Iya, ada yang 1 tahun juga. Ya, kalau 1 tahun coba dibagi, dia yang penting dia mantap dulu di PAUD itu, misalnya per semester pertama pengenalan dulu, nah semester kedua boleh disisipkan untuk belajar baca, tapi jangan dipaksakan karena dia belum usianya. Tapi untuk kalau udah 6 bulan di sekolah, mungkin dia juga udah ini ya, sudah
sudah adaptasi. Nggak apa-apa sih Bu Salema. Kalau memang di PAUD harus keluar PAUD bisa baca, nggak apa-apa. Diselipkan saja, tapi jangan banyak bacanya daripada bermainnya. Dikomposisikan saja secara statistik 64 misalnya. 64 itu 60% bermain, 40% belajar baca. Selama 6 bulan bisa lah baca-baca ABCD gitu, bisa baca. Anak-anak sekarang pada pinter kok. Ya, di 6 bulan terakhir pasti bisa baca, hanya komposisinya tetap hak dia, hak anak usia dini itu bermain, ya. Gitu. Bagaimana Bu Sanema? Iya. Bisa paham? Iya, alhamdulillah Ya. Bu. Oke sayang, oke. Siapa yang angkat tangan? Ayo. Bu Sanema udah ya. Paham Neng, Bu Sanema? Paham ya? Dikomposisikan secara statistik ya, di proporsional. Jangan dibalik 60% baca tulis, 40% bermain. Bahkan di semester pertama itu konsentrasikan lebih ke bermainnya, bolehlah 80, 20. Di semester 2 60, 40 tetap bermainnya. Tapi memang banyak SD yang menerima setelah anak itu baca, itu sebetulnya mah hanya peralihan saja sih ya. Peralihan dari ya istilahnya itu sekarang mah udah umum kok, anak PAUD itu pada saat masuk SD udah bisa baca. Ya. Buku tuntutan ya, Bu. orang tua. Lagi kami disalahkan ketika di SD, jaku guru SD itu. Iya, sekarang guru SD-nya begitu. Ini di PAUD diajarin apa aja kok anak belum bisa baca. Padahal mah dianya yang salah. Anak usia dini itu hanya belajar bermain gitu ya, belajar mengenal lingkungan, tapi tidak apa-apa asal prosentasenya disesuaikan. Tapi menurut pengalaman banyak kok ibu juga punya cucu, begitu keluar dari PAUD dia ke SD udah bisa baca. Tapi dia juga bermainnya juga sering main prosotan gitu kan. Main apa gitu, main-main gambar, tebak gambar, bernyanyi gitu. Ya, boleh pada intinya boleh. Yang penting disesuaikan dengan keadaan. 30 menit. Oke, masih ada? Mun bisa balik. Mel, masih ada Mel? Belajarnya sejam. Sebenarnya sajam. Pengacaranya Ayo Mel, masih ada Mel? 15 menit. Masuk ke pembelajaran loba ada. Mana Amelnya, Amel? Bisa ngedown. Mel di mute itu Mel. Nah. Oh iya. Gimana, Mel? Ibu Nurul Hatimah Kalau tidak ada, ingin bertanya apa bagaimana Ibu? Siapa yang mau bertanya? Tadi lupa di mute kali ya tadi. Masih dulu Mel, Amel gimana ini, kita udah selesai atau masih ini gitu maksudnya? Kita sudah memiliki 3 peserta yang bertanya ya Bu. Oke. Alhamdulillah semuanya sudah dijawab. Amin. Ya, mudah-mudahan semuanya dapat dimengerti ya Bu. Ya. Karena sudah dipaparkan dengan begitu jelasnya tadi oleh Ibu. Iya, terima kasih. Jadi mungkin sudah cukup ya Bu. Kesimpulannya statistik ini berhubungan dengan matematika. Iya. Memiliki 2 jenis analisis. Yang pertama kuantitatif, yaitu Mel, Ibu tamanin dulu. Pokoknya statistik itu selalu berhubungan dengan data dengan data. Nah, sekarang takutnya sebentar Ibu luruskan. Data itu apa? Data itu sesuatu yang diketahui, tidak boleh tidak diketahui. Jadi yang real, data. Kalau jumlah siswa ya harus ada jumlah siswanya ya. Oke, lanjut nih. Iya, yang pertama kuantitatif dan yang kedua ada kualitatif ya. Apapun jenis bentuk analisisnya, tujuannya tetap sama, yaitu menyimpulkan data yang sudah kita olah sebelumnya. Yes. Ya, kita juga dapat mengimplementasikannya di sekolah-sekolah PAUD. Mungkin seperti itu. Yes. Terima kasih Ibu atas materinya untuk hari ini. Masya Allah, sangat bermanfaat sekali ya teman-teman. Amin, alhamdulillah.
Iya. Saya Siti Amelia selaku moderator acara mengucapkan mohon maaf apabila ada salah-salah dalam perkataan ya, ada kekurangan. Selanjutnya saya kembalikan kepada MC, kepada Kak Puji. Saya kembalikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Mel. Ya Ibu, terima kasih kembali. Baik, langsung saja. Acara selanjutnya yaitu penutup. Mari kita tutup acara ini dengan melafalkan ayatul hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sama foto ya. Saya terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti acara pada Puji, sebentar Puji. Ada yang mau dikatakan untuk Bu Sofi? Oke, Tete. Kangen, aku kangen banget. Oke, closing statement ya. Alhamdulillahirabbil alamin, tetehku cantik sudah hadir di sini. Nanti kita bertemu di lapangan. Kalau nggak di Tangerang, ke Rangkas ya. Aku tunggu di sini. Sudah musim duren Mang Ade. Silakan teteh mau datang kapan? Info-info biar kita bisa, karena pertemuan kita di Tangerang udah berakhir, jadi kita ketemu kalau nggak di Rangkas secara pribadi. Ayo. Aku tunggu teteh kasih kabarnya. Terima kasih tetehku cantik hari ini sudah hadir di sini, sudah meluangkan waktu, dan teteh sudah mau direpotin sama kita di sini. Semoga Allah membalas semua kebaikannya. Amin ya Allah. Dan teman-teman, tadi ada sedikit ya. pertanyaan Bu Sukma yang menggelitik, apakah pada anak usia dini bisa diajarkan statistik? Bisa. Seperti yang sudah kita create di kelas, bahwa dengan analisis data dan probabilitas itu bisa. Contohnya misalnya hari ini yang makanan kesukaannya, tanya berapa banyak, yang memakai baju merah itu berapa banyak. Dari situ teman-teman, anak-anak bisa belajar tentang analisis data dan probabilitas. Kenapa diajarkan yang tetehku ajarkan hari ini, yang Bu Sofi ajarkan itu secara umum, itu berkait dengan bagaimana teman-teman menganalisis data untuk penelitian. Untuk penelitian di dalam hidup juga bisa ya. Hari ini pengeluaran kita lebih banyak daripada pemasukan, nah itu analisis data teman-teman. Jadi analisis data tuh itu sangat berpengaruh dalam kehidupan. Intinya beliau ini memang pakarnya statistik, dan itu nggak bisa. Jadi 2 jam pertemuan aja dengan beliau tuh nggak cukup, karena dia suka banget sampai hal-hal yang bubuk-bubuknya, yang mendetailnya. Tetehku ini suka banget dengan statistik, sementara aku tidak banget ya. Sukanya sedikit gitu, maksudnya tidak suka banget, tapi saya suka juga karena saya diajarin dia juga bagaimana nih pemasukannya segini, pengeluarannya segini, itu berarti analisisnya nggak benar kalau kamu menghitungnya seperti ini. Terus dari situ kita juga belajar bagaimana sih managing diri, itu berkait dengan semua hal. Jadi terima kasih Bu Sofi Herawati. Kebersamaan ini semoga membawa kebaikan untuk amin. Bu Sofi khususnya, buat teman-teman, buat saya juga pada umumnya. Semoga Allah membalas semua kebaikan Bu Sofi hari ini dengan imbalan yang setimpal. Allah akan mencatat semua yang kita lakukan hari ini. Keberkahan yang sudah teteh berikan kepada teman-teman kita di sini, semoga Allah membalasnya dengan lebih banyak lagi. Terima kasih dari saya, dan ini sertifikat digital yang hanya bisa kita berikan berupa sertifikat tetehku cantik. Terima kasih untuk kegiatan hari ini. Semoga Bu Suci sertifikatnya sudah di-share ya. Ya. Nanti kita ketemu sertifikat aslinya di lapangan. Ya, subhanallah, makasih. Ya, nanti suratnya kita kirimkan juga Bu Sofi, by PDF, semuanya akan dikirimkan nanti sama anak-anak. Terima kasih. Akhirul kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Bapak Ibu, terima kasih atas Kak, masuk ini cuma merene. ada sesi
Oke, makasih ya. Izin Teh Suci, izin live ya, izin live ya. Teh Sophie nanti dulu. Mau foto dulu. Oh, bentar. Saya mau foto. Bentar ya, Teh Sophie ya. Ya, oke. Oke. Baik, silakan diaktifkan dulu. Ini Bapak Ibu. Jadi saya cuma ada slide. Slide yang pertama siap ya. 1, 2, 3. Oke. Saya lanjut ke slide yang kedua. Tunggu sebentar. Slide yang kedua. Baik. 1, 2, 3, senyum. Oke, slide terakhir. 1, 2, 3. Oke. Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Teh Sophie dipersilakan apabila ingin meninggalkan ruang Zoom Meet ini. Mohon maaf sebelumnya. Terima kasih atas waktunya ya. Teteh yang tercinta. Insya Allah. Perencanaan pelaksanaan Amin. baru ada 1 siklus. Berarti Izin live ya. Baik, terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi